Tarik kembali Oruq Reis, Erdogan mengatakan kami akan lanjutkan pekerjaan di Mediterania Timur. Turki menarik kapal eksplorasi minyak dan gas dari perairan Mediterania Timur yang disengketakan, guna memungkinkan diplomasi dengan Yunani, tapi Presiden Tayyip Erdogan menegaskan pekerjaan Turki di wilayah tersebut belum selesai. Turki dan Yunani, keduanya anggota NATO, sangat tidak setuju atas yurisdiksi maritim dan hak eksplorasi energi di Mediterania Timur, dan ketegangan berkobar bulan lalu ketika Turki mengirim kapal Oruq Reis ke perairan yang juga diklaim oleh Yunani. Pada Minggu 13 September 2020, kapal survei seismik Oruq Reis kembali ke pelabuhan untuk apa yang Ankara sebut sebagai menjalani perawatan rutin. Ini sebuah tindakan yang menurut Yunani adalah langkah pertama yang positif dalam meredakan ketegangan. Mari kita beri kesempatan pada diplomasi, mari kita lakukan pendekatan positif untuk diplomasi. Yunani harus secara positif memenuhi pendekatan kami ini, dan mari kita mengambil langkah yang sesuai, kata Erdogan di Istanbul pada Jumat 18 September. Inilah mengapa kami melakukannya. Tapi ini tidak berarti karena Oruq Reis kami tarik kembali untuk pemeliharaan aktivitas seismik kami akan berhenti sepenuhnya, ujarnya kepada wartawan seperti dikutip Reuters. Setelah masa pemeliharaan selesai, Oruq Reis akan kembali beroperasi lagi dan melanjutkan pekerjaannya di sana. Erdogan mengatakan dia siap untuk membahas masalah Mediterania Timur dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis secara langsung atau melalui konferensi video. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan pada Rabu, pekerjaan pemeliharaan atas Oruq Reis mungkin memakan waktu beberapa minggu. Pejabat Turki dan Yunani telah mengadakan pembicaraan di NATO untuk menghindari insiden militer setelah tabrakan kecil kapal perang kedua negara bulan lalu. Mereka telah mengadakan 4 pertemuan, tetapi Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dalam sebuah wawancara dengan Channel 4 asal Inggris pada Jumat 18 September kemarin menuduh Yunani memperlambat diskusi dengan memberlakukan prasyarat. Para pemimpin Uni Eropa akan mengevaluasi kemungkinan sanksi terhadap Turki pada pertemuan puncak pada 24 hingga 25 September. Jerman menginginkan lebih banyak waktu untuk pembicaraan dengan Turki, sementara Prancis, Siprus, dan Yunani menuntut sanksi. Sementara itu, di tengah memanasnya konflik sengketa wilayah maritim, kapal perang militer Turki nekat umbar tembakan di hadapan Yunani di Laut Mediterania Timur. Berdasarkan siaran resmi yang didapatkan FIFA Militer dari Kementerian Pertahanan Turki, pada Jumat 18 September 2020, kapal perang Angkatan Laut Negeri Bulan Sabit Merah mengumbar tembakan dalam rangka latihan penembakan pertahanan. Dalam latihan tersebut, militer Turki mengerahkan kapal perang fregat TCG Gedins dalam latihan itu. Dan latihan penembakan pertahanan berhasil dilakukan tanpa ada gangguan dari Yunani. Fregat TCG Gedis, kami berhasil melaksanakan pelatihan penembakan pertahanan permukaan dan udara di Mediterania Timur pada tanggal 17 September 2020 dalam lingkup kegiatan persiapan operasional, kata Kementerian Pertahanan Turki dalam laporan yang ditulisnya. Perlu diketahui apa yang dilakukan militer Turki ini terbilang nekat sebab saat ini situasi di perairan Laut Mediterania Timur sedang amat genting. Perang terancam pecah dengan militer Yunani terkait sengketa batas wilayah maritim. Situasi di Laut Mediterania Timur memanas setelah Turki mengerahkan pasukan perang ke perairan itu menyusul ada terkait batas wilayah yang disepakati secara sepihak oleh Yunani dan juga Mesir. Turki amat marah dengan apa yang disepakati Yunani dan juga Mesir. Apalagi sebelumnya perjanjian dibuat, Turki sempat meredakan situasi di Laut Mediterania Timur dengan menunda eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navteq di selatan dan timur Pulau Castello Rizzo, Yunani.
Bahkan saking kesal Presiden Recep Tayyip Erdogan memutuskan untuk menarik kapal-kapal perang yang sedang bertugas dengan NATO dan mengerahkannya ke Mediterania Timur, dan dalam pengawalan kapal-kapal perang itu, Turki akhirnya melanjutkan eksplorasi survei seismik dengan melayarkan kapal seismik Orucrace. Sementara itu, bukan cuma Yunani yang tengah terlibat konflik sengketa wilayah dengan Turki. Siprus juga berang dengan tindakan Turki, mengirim kapal Boryavusnya untuk melanjutkan eksplorasi minyak dan gas di lepas pantai Siprus. Menurut laporan Al Jazeera yang dikutip Viva Militer, seperti hanya Yunani, Siprus juga mengadukan masalahnya kepada Uni Eropa. Uni Eropa pun merespon dengan peringatan agar Turki menarik kapal Yavuznya yang diketahui dikawal oleh 3 kapal perang Angkatan Laut Turki dari Laut Mediterania Timur. Pernyataan keras dilontarkan langsung oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Menurutnya, Uni Eropa tahu bahwa tindakan Turki melakukan eksplorasi minyak dan gas tak lepas dari masalah keuangan negara. Ursula tahu jika Turki banyak menampung pengungsi dari sejumlah negara semisal Suriah dan juga Libya. Akan tetapi, von der Leyen menegaskan Uni Eropa tetap memberikan sejumlah dana yang cukup besar kepada Turki. Dan von der Leyen menyatakan bahwa hal itu tidak dibenarkan untuk dijadikan alasan mengintimidasi negara-negara di sekitarnya. Ya, Turki berada di lingkungan yang bermasalah, dan ya, mereka menampung jutaan pengungsi yang kami dukung dengan dana yang cukup besar. Tetapi tidak satupun dari masalah ini adalah pembenaran untuk melakukan upaya intimidasi negara tetangganya, ucap von der Leyen. Desakan von der Leyen itu tak lepas dari apa yang diutarakan Presiden Siprus Nikos Anastasiades. Anastasiades membenarkan jika Turki melanjutkan penelitian minyak dan gas dengan mengirim kapal Yavuznya dan dianggap sebagai tindakan ilegal. Anastasiades mengatakan siap untuk melakukan dialog dengan Turki, akan tetapi ia meminta Turki untuk tidak terus menebar ancaman agar diplomasi yang berjalan lebih efektif. Turki terus melanggar zona maritim kami dengan pengeboran ilegal, kata Anastasiades. Nikosia selalu siap untuk berdialog. Tetapi agar efektif, hal itu perlu didefinisikan dengan jelas berdasarkan hukum internasional tanpa pemerasan dan ancaman, ujarnya. Apa yang diucapkan Anastasiades juga berkaitan dengan pernyataan yang sebelumnya diucapkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan bersikeras melakukan riset minyak dan gas di wilayah yang masih masuk dalam teritorial Turki. Oleh sebab itu, Erdogan mengancam akan menempuh jalur manapun untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Turki akan mengambil haknya di Mediterania, Laut Aegea dan Laut Hitam juga. Kami tidak menginginkan tanah, kedaulatan, dan kepentingan orang lain. Kami tidak akan mentolerir mereka yang menargetkan tanah dan kedaulatan kami, ucap Erdogan dikutip Viva Militer dari Ahwal News. Kami bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk ini di tingkat politik, ekonomi, dan juga militer. Kami ingin semua orang menyadari bahwa Turki bukan lagi negara yang menguji ketegasan, kemampuan, dan keberaniannya, katanya.